Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Ya ampun teman-teman, udah lama banget ya kita tidak membahas soal-soal, dan hari ini terjadwal untuk simulasi OSNP 2022. Nah, hari ini saya akan bahas soal simulasi OSNP 2022 di bidang informatika di nomor 2. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita bahas soalnya. Nah, ini dia soal B1 tentang lari jauh. Deskripsi cerita, Pak Dengklek mengadakan lomba lari jauh untuk bebek-bebeknya. Rute lomba lari Pak Dengklek merupakan garis lurus. Di rute lomba lari tersebut terdapat N patok, dinomori 1 sampai N. Patok ke I berjarak AI kilometer dari patok sebelumnya. Patok pertama berjarak A1 kilometer dari garis mulai. Ada K bebek yang mengikuti lomba lari, dinomori dari 1 sampai dengan K. Bebek ke I dapat berlari sejauh BI kilometer. Semua bebek mulai berlari dari garis mulai. Pak Dengklek meminta Anda untuk menentukan nomor patok terjauh yang bisa dilewati setiap bebeknya. Nah, pertanyaan singkatnya, sebagai uji coba sebelum perlombaan berlangsung, Pak Dengklek memasang 5 buah patok berwarna berturut-turut merah, kuning, hijau, biru, dan hitam dengan nilai AI1 masing-masing berturut-turut 4, 6, 11, 18, dan 12. Kemudian Pak Dengklek meminta 10 bebeknya untuk berlatih, dan diketahui kemampuan lari setiap bebek adalah sebagai berikut. Baik, teman-teman, di sini adalah bebek pertama, kedua, ketiga sampai 10, dan ini adalah nilai kecepatannya ya teman-teman ya. Jadi ini nilai kemampuan berlari dari bebek-bebek tersebut kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah patok ke I berjarak AI kilometer dari patok sebelumnya. Patok pertama berjarak A1 km dari garis mulai. Pertanyaan singkatnya saya copy kembali di slide ini, dan soal pertama, ada berapa bebek yang bisa mencapai atau melewati patok warna hijau? Teman-teman, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 5 buah patok berwarna berturut-turut, merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Berarti urut nih. Kemudian masing-masingnya adalah 4, 6, 11, 18, dan 12. Berarti kita gambarkan dulu. Ada patok dengan jarak, yang pertama kenapa saya tulis 0? 0 itu adalah startnya. Ya, kemudian jaraknya adalah 4, jaraknya 6, 11, 18, dan 12 hingga patok terakhir. Sekarang kita gambarkan patok-patoknya mulai dari merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Nah, setelahnya teman-teman kita bisa mencari nih yang patok warna hijau. Nah, patok warna hijau kita bisa hitung jarak antara start ke patok warna hijau itu berapa. Jadi teman-teman, untuk menghitungnya adalah kita menambahkan jarak antara tiap patok untuk menjadi poin kecepatan berlari dari bebek tersebut. Jadi kayak gini. Oke, startnya adalah di 0. Kemudian 0 plus 4. Kenapa? Dari 0 ke patok warna merah itu berarti 4. Ya kan? Kemudian kalau ke patok warna kuning berarti 4 ditambah dengan 6, maka 10. Kemudian jika ke patok warna hijau, maka 10 ditambah dengan 11. Karena totalnya sudah 10 teman-teman, jadi ditambahin aja dengan 11. Selanjutnya juga gitu, 21 ditambah 18, 39. Kemudian 39-nya ditambah 12 di sini sama dengan 51. Karena yang kita cari adalah patok warna hijau, maka yang kita fokuskan hanya di angka 21. Sedangkan nilai BI itu udah ada ya teman-teman, mulai dari 10, 15, 24 sampai dengan 39. Kita cari saja nilai BI yang sama atau lebih besar dari 21. Artinya bebek ini bisa melewati patok warna hijau kayak gitu. Kita hitung ya. Ada 1 bebek nomor 3, kedua bebek nomor 4, ketiga bebek nomor 5, keempat bebek nomor 7, kelima bebek nomor 8,
ke-6 bebek nomor 9, dan ke-7 adalah bebek nomor 10 karena nilainya lebih dari 21. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 7. Gampang ya teman-teman, bisa kan paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 masih berhubungan dengan kecepatan nih ya, bagaimana bebek ini bisa melewati patok tertentu. Tapi di sini teman-teman kita lihat adalah patok warna hitam. Sehingga kita akan berfokus pada angka 51. Dan ini sudah jelas banget, yang bisa melewati patok warna hitam hanya satu, yaitu bebek nomor 7 dengan angka 52. Sehingga jawabannya adalah 1. Selanjutnya teman-teman, untuk nomor 3 ini, jika diinginkan banyaknya bebek yang bisa mencapai atau melewati patok hitam semaksimal mungkin, berapakah jarak maksimal yang harus dibuat antara patok biru dan patok hitam? Dengan ketentuan patok hitam harus berada di setelah patok biru. Nah, teman-teman, kalau pada kasus yang nomor 3 ini kan ada patok biru sama hitam. Kalau kita lihat patok biru ini posisinya ada di 39. Kemudian kalau patok hitam itu adalah 51. Jadi kalau ditanyakan ini adalah semaksimal mungkin. Kalau kita mau yang minimal 1 aja cukup seperti nomor 2 tadi. Tapi kalau semaksimal mungkin kita bisa cari nih. Acuan kita ada di patok biru. Sehingga yang pertama kita cari adalah angka yang terbesar dulu, 52, 45, 40, dan 39. Ini adalah angka-angka terbesarnya. Tetapi perlu diingat teman-teman, patok biru nilainya adalah 39. Dan di sini dengan ketentuan patok hitam harus berada setelah patok biru. Dan yang ditanyakan adalah bebek yang bisa mencapai atau melewati patok hitam. Nah, jadi teman-teman kita gambar lagi nih ya. Jadi kita gambar lagi, intinya jarak antara patok biru dan patok hitam ini kita bisa umpamakan sebagai X. Dimana X ini kita kasih angka 1 karena minimalnya adalah 1. Maka dari itu kalau udah 1, kalau harus ke hitam, ya kan, harus ke hitam, maka patok biru ini kan harus terlewati dulu. Otomatis angka 39 itu tidak ikut dalam perhitungan teman-teman. Karena kalau 39 aja berarti dia masih patok biru. Tapi kalau 39 plus 1 karena X-nya kita 1, itu bisa dijadikan acuan untuk membuat patok hitam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 3. Baik, paham ya teman-teman sampai sini? Baik, selanjutnya adalah kita membuat program nih. Di nomor 4, buatlah program menggunakan bahasa Pascal, C atau C++ sesuai dengan deskripsi cerita di atas untuk menentukan nomor patok terakhir yang dilewati setiap bebek. Pak Dengklek dengan ketentuan sebagai berikut. Format masukan, baris pertama berisi 2 bilangan N dan K. Baris kedua berisi bilangan N yang dipisahkan spasi. Bilangan ke I menyatakan AI, baris ketiga berisi K, bilangan yang dipisahkan spasi, bilangan ke I menyatakan BI. Format keluaran berisi K baris, masing-masing terdiri dari 1 bilangan. Bilangan pada baris ke-1 menyatakan nomor patok terakhir yang dicapai atau dilewati bebek ke I. Jadi di sini contoh masukan dan keluarannya adalah teman-teman, contoh masukannya adalah 5 patok dan 5 bebek, di mana yang 1, 2, 1, 2 ini adalah jarak antar patok, sedangkan 2, 3, 5, 6, 10 ini adalah kemampuan berlari dari bebek itu sendiri. Dan hasil keluarannya contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya adalah penjelasan contoh patok terakhir yang dilalui bebek pertama adalah patok pertama, maka keluaran pertama adalah 1. Patok terakhir yang dilalui bebek keempat adalah patok keempat, maka keluaran adalah 4. Batasan untuk kasus uji pada subtext 1 berlaku 50 poin. Ini adalah 1 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 100. Sama dengan kayak gitu ya, jadi ada N, K, A, I, B, I.
nilainya adalah 100, 100, dan 1000. Sedangkan kedua nanti akan diubah nilainya menjadi 100.000, 100.000, 1000, 10.000, dan 10.000. Jadi N sama K-nya 100.000, sedangkan AI sama BI-nya adalah 10.000. Baik, teman-teman, kalau melogika dari contoh program, jadi kalian bisa buat program kayak gini, teman-teman. Oke, jadi kalau kalian lihat, kita punya variabel yang pertama yang harus dituliskan adalah N dan K, ya. Di mana nilainya ini bertipe integer. Kemudian C-in-nya itu harus dengan spasi kan tadi. Jadi kita inputnya itu dengan spasi. Jadi misalnya 5 spasi 5 kayak gitu. Berarti menulisnya gimana? Menulisnya kayak gini, teman-teman. C-in, kemudian tanda panah seperti ini, kemudian spasi N, kemudian seperti ini lagi spasi K. Nah, kemudian ada integer A di mana N plus 1. Sedangkan jarak adalah N plus 1 juga, karena kita menghitung jaraknya nanti, teman-teman. Kemudian ada integer I dan juga J di mana jarak 0 sama dengan 0. Kemudian perulangannya yang dilakukan untuk AI ini sendiri adalah for, kita menggunakan for I ya kan, I plus 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Ini perulangan biasa ya teman-teman, dimana yang dimasukkan apa? A, I-nya. Ya, jelas ya. Kemudian jaraknya di sini adalah jarak I, itu adalah I-1 plus AI. Kemudian yang B, teman-teman, karena kita kan AI juga menghitung BI ya. BI-nya kita cari dengan hal yang sama, tapi variabel yang digunakan adalah K. Ya, jadi variabel yang digunakan adalah K, bukan N. Kemudian di sini integer jangkauannya gimana? Jangkauannya adalah K plus 1, seperti kita membuat ini. Dimana kita akan mengulangi. Jadi gimana? Ini kan dicek dulu di for. Kemudian while J kurang dari sama dengan N, maka if dia akan ditanya dulu nih, BI-nya lebih besar sama dengan jarak J atau enggak. Kalau iya, jangkauan I sama dengan J, baru J plus plus, kayak gitu. Baru yang terakhir kita akan cari for I-nya. Jadi kita cetak jangkauannya nih, teman-teman. Yang dihitungkan, yang dicari adalah jangkauan itu sendiri. Dicoba aja untuk programnya, kalian bisa coba, nanti outputnya adalah seperti ini. Kalian bisa tes program yang tadi sudah saya ketikkan menggunakan program secara online, yaitu onlinegdb.com. Kemudian masukkan input sesuai dengan soal, dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Kemudian untuk pengembangan bagaimana nantinya jika kalian ada di batasan kasus 1, yaitu N-nya kurang dari sama dengan 100, K juga kurang dari sama dengan 100, kemudian AI kurang dari sama dengan 100, dan BI kurang dari sama dengan 1000. Berarti teman-teman, kalian harus membuat bilangan acak ya, 100, nanti kalian masukin aja di inputnya. Insya Allah ini masih menampung, teman-teman, jadi outputnya itu masih keluar. Kemudian kalau yang 1000 ini secara logika sih masih bisa. Jadi programnya tetap sama, hanya saja input yang digunakan itu berbeda. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu aja pembahasan tentang KSNP soal B1 tentang lari jauh. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.